Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal akan menghampiri semua makhluk, tak terkecuali iblis. Makhluk terlaknat itu menghindar saat akan dicabut nyawanya. Tapi, iblis tidak bisa bersembunyi, sebab kemanapun mereka lari, malaikat mencabut nyawa akan mengejarnya. Bagaimanakah proses dicabutnya nyawa iblis? Apakah sama dengan manusia? Siksa apa yang akan diterima iblis di neraka nanti? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengapa iblis mendapat penangguhan sampai hari kiamat? Semua makhluk akan merasakan yang namanya mati, begitu juga manusia dan jin. Hal ini sesuai hadis. Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun berbeda dengan iblis yang mendapat penangguhan sampai hari kiamat. Hal ini karena makhluk tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi saat mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu, sampai batas waktu yang telah ditentukan." Quran Surah Al-Hijr ayat 36 hingga 38. Waktu yang dimaksud adalah ayat tersebut dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, yaitu tiupan pertama sangkakala. Iblis mendapat penanggulangan kematian karena ia telah berniat menggoda manusia. Hal ini dilakukan agar manusia yang berdosa bisa menemaninya di neraka nanti. Karena itu, iblis dan pasukannya tak pernah lelah menggoda manusia. Hal ini pun sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surah Al-A'raf ayat 17. Walaupun mendapat penanggulangan, iblis tetap saja adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merasakan kematian. Namun, proses dicabutnya nyawa iblis oleh malaikat maut di akhirat berbeda dengan cara malaikat mencabut nyawa manusia. Bagaimana proses malaikat maut mencabut nyawa iblis? Cara iblis menemui ajalnya dijelaskan oleh Abu Laits yang meriwayatkan dari Afnah bin Qais. Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan untuk mencabut nyawa iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut dengan berfirman, "Aku telah menjadikan padamu pembantu sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir, dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini, aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka, rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir. Dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat, yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan, dan kabarkan kepada malaikat Malik, supaya membuka pintu-pintu neraka." Malaikat maut pun telah bersiap-siap mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Malaikat maut memasang wajah ngeri. Kengerian yang ditampakkan malaikat maut bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Malaikat itu pun membentak iblis dengan berkata, "Berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakanlah kepedihan kematian, sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari?" Iblis berusaha melarikan diri, tapi malaikat maut selalu bisa menemuinya. Iblis lari ke ujung timur, tapi malaikat maut muncul di hadapannya. Iblis kemudian menyelam di samudra, dan lagi-lagi malaikat maut muncul di hadapannya. Iblis tidak menemukan tempat perlindungan dari kejaran malaikat maut. Iblis kemudian berdiri di hadapan makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karena kamulah aku celaka, seandainya saja kamu tidak diciptakan." Iblis kemudian bertanya kepada malaikat maut, "Minuman apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Dan siksa apakah yang akan diberikan kepadaku?" Malaikat maut pun menjawab,
kamu akan diberi minum dari neraka lada. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi berlipat ganda. Mendengar hal itu, iblis jatuh terguling-guling. Ia menjerit sekuat-kuatnya. Makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi. Akhirnya, ia sampai di tempat pertama kali ia diturunkan. Di sana telah ada malaikat Zabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu, bumi dikelilingi oleh malaikat Zabaniyah. Mereka menikam iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun merasakan sakratul maut yang sangat pedih. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk menyaksikan iblis yang sedang sekarat. Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami." Setelah merasakan sakitnya sakratul maut, iblis masih akan disiksa di neraka. Seberapa dahsyat siksaan yang didapatkan iblis di neraka? Walaupun iblis tercipta dari api, nantinya ia juga akan disiksa di neraka yang juga diciptakan dari api. Hal ini pun pernah dipertanyakan seseorang kepada salah satu imam mazhab. Orang itu berkata, iblis itu terbuat dari api. Lalu bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga dari api? Kemudian, tiba-tiba ia ditampar. Imam Hanafi pun berkata, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu terbuat dari kulit, dan dari tanah juga. Lalu, jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasakan kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Orang tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa membantah apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan neraka jahanam untuk iblis. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Quran Surah Sad ayat 85. Api yang menyala-nyala di neraka telah disiapkan untuk iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Sebelum mereka dimasukkan dalam neraka, iblis terlebih dahulu menyampaikan khutbahnya. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan berkatalah setan tak kala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya, aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Pada akhirnya, iblis tidak akan mampu menolong siapapun, bahkan dirinya sendiri. Iblis akan mengakui bahwa para nabi menyuruh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, sedangkan godaan iblis adalah hal yang menyesatkan. Namun hal itu tidak berguna lagi sebab kobaran api neraka jahanam telah menunggu iblis dan para pengikutnya. Iblis akan menemui ajalnya dengan cara yang sangat pedih. Bahkan azab neraka pun lebih dahsyat daripada yang lain. Lalu apakah masih ingin tergoda dengan bujuk rayu iblis? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.